Oke, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, tetap di channel yang sama dan kali ini dengan cerita yang berbeda. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya. Kita akan membuat video tentang perjalanan kita ya. Perjalanan kita Ke Gunung Lawu. Gunung Lawu. Dan itu pendakiannya udah sekitar 3 tahun yang lalu. 2 Wes, tahun yang lalu. 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun yang lalu, wes rong tahun kepungkur ya. Lan unik iki video iku nembe tak temokno nang laptop sing mau awak dhewe bongkar-bongkar ternyata menemukan file itu. Dan memang dulu belum terlalu hobi di video, jadi kita belum sempat edit, belum sempat belum paham betul ya yang namanya edit video. Jadi kali ini pengen kita ulas tentang perjalanan yang menarik, Yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kesedihan, penuh dengan intrik, pokoknya penuh dengan misteri. Dalam video kali ini kita akan berusaha menyajikan semuanya secara maksimal karena memang di channel ini benar-benar banyak sekali cerita, keunikan, pokoknya istimewa pokoknya cerita. Tidak hanya tentang cerita, tapi ini juga bersifat informatif dan mungkin menggugah rasa penasaran teman-teman tentang perjalanan ke Gunung Lawu. Langsung saja untuk pengenalan tentang Gunung Lawu ya. Jadi Gunung Lawu itu apa sih yang terpikirkan saat kita melihat gunung? Pasti ketinggiannya. Ketinggiannya terutama. Dan yang perlu kita ketahui, salah satunya Gunung Lawu itu berada di posisi 76 gunung tertinggi di Di dunia. dunia. Oh. Ini informasi seperti ini mungkin jarang. Ya mungkin ada beberapa kalian yang sudah tahu, tapi pastinya banyak juga yang belum tahu gitu. Dan Gunung Lawu itu terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lebih tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Magetan, dan Ngawi. Gunung Lawu ini saat ini masih berstatus stratovolcano ya. Stratovolcano. Stratovolcano itu diibaratkan mengjogori seiran. Sik lereng. Jadi stratovolcano itu dulunya itu gunung-gunung aktif guys, gunung aktif dan ya bererupsi meletus itu udah wajar, tapi untuk saat ini dia sedang beristirahat seperti itu. Itu namanya stratovolcano. Kalau melihat sejarah diperkirakan terakhir meletus diperkirakan tanggal terakhir ini loh ya. Terakhir itu tanggal 28 November Tahunnya? tahun 1885. Wow. Sekitar 200 tahun lebih berarti. Bagi kalian teman-teman yang agak sedikit penasaran dengan Gunung Lawu, nek pengen buka Gunung Lawu selain dari mungkin postingan-postingan teman sing ning kono jos banget view-ne, mistis kental, bahkan koyo ngono istimewane tentang kabar-kabar yang beredar tentang Gunung Lawu ini. Yang ingin mendaki Gunung Lawu perlu diketahui juga di Gunung Lawu ini ada tradisi yang tidak bisa ditinggal, yang sangat melekat dengan Gunung Lawu. Biasanya kalau di Jawa itu tradisi seperti itu dilaksanakan pada malam 1 Suro Iya. atau tanggal 1 Suro. Dan malam 1 Suro. Istilahnya apa sebetulnya, Mas? Kalau di tempat kami itu biasanya nyebutnya Nyadran. nyadran. Kalau di laut kan pesta laut. Pesta laut. Nah, kalau di tempat pengen pesta tani ya. Betul. Tapi kalau di Gunung Lawu ini sendiri kita kurang paham istilah penyebutannya apa. Yang Mungkin jelas ada. Iya, ada. Mungkin kalau bagi teman-teman yang tahu silakan komen. Pada malam 1 Suro ini banyak sekali orang, puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang berbondong-bondong ke Gunung Lawu. Entah itu pendaki, wisatawan, traveler, Atau peziarah. ataupun peziarah. Dan inilah uniknya peziarah ini memadati jalur, terutama di situ jalur peziarah terbanyak adalah via Cemoro Sewu kalau nggak salah. Mungkin Ya. bisa dicoba untuk teman-teman yang mau mendaki pas tanggal 1 Suro itu. Boleh Atau sekali. pas 1 Suro. Di samping kita
Menikmati ya? menikmati alam, Mm-mm. jadi bisa menikmati kebudayaannya juga. Kebudayaan. Jadi Gunung Lawu itu sangat berkaitan dengan Prabu Brawijaya. Prabu Dulunya. Brawijaya, pemimpin kerajaan Majapahit yang kelima. Dan itu kan menjadi suatu Sejarah yang tidak bisa Ya. lepas dari Gunung Lawu. dan menjadi suatu ketertarikan sendiri untuk mendaki Gunung Lawu tentunya. Mm-mm. Prabu Brawijaya itu punya dua istri, guys. Yang pertama ada Darapeta dan siapa saya lupa namanya. Nah di situ Darapeta itu Prabu Brawijaya bersama Darapeta melahirkan seorang anak yaitu Raden Fata. Kemudian mendirikan kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Di situ posisi Prabu Brawijaya benar-benar bingung, sedih, gundah gulana, nggak tahu harus gimana. Akhirnya ceritanya yang berkaitan dengan Gunung Lawu ini adalah Prabu Brawijaya melakukan meditasi di situ karena keadaan hatinya sedang seperti itu. Melakukan meditasi dan beberapa waktu mendapat wangsit. Coro Jawane itu wangsit untuk pitutur luhur. Untuk pituduh sing ning kono Prabu Brawijaya disuruh untuk mengasingkan diri. Lebih tepatnya apa? Setelah meditasi itu Brawijaya itu Bermimpi ya, lewat mimpinya kan. kemudian pada saat malam hari dengan Sabdo Palonnya pendamping setianya Sabdo Palon itu melawan perjalanan sampai ke puncak Gunung Lawu. Dan di situ beliau mengasingkan diri, benar-benar mengasingkan diri tanpa rakyat kerajaan itu satupun tahu. Gunung Lawu ini ketertarikannya seperti itu, berhubungan dengan Prabu Jaya dan juga sebagai saksi masa peralihan dari kerajaan Buddha ke kerajaan Islam. Iya. Lebih tepatnya ke kerajaan Majapahit ke kerajaan Demak. Itu juga kalau nggak salah Prabu Brawijaya mendapat pituduh yang kalimatnya gimana? Ibarat Kerajaan Wahyu Pedaton. Jadi mendapatkan wangsit itu sinar cahaya ataupun cahaya keemasan atau kejayaan Majapahit akan pudar. Ini salah satu Dan pertanda. Wahyu Pedatonnya akan berpindah dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Demak yang didirikan oleh Prabu Brawijaya itu moksa di Hargo Dalam ya. Hargo Dalam dan Sabdo Palonnya atau pendamping setengahnya itu moksanya di Hargo Dumila. Nah, maka tinggallah dua sebutannya apa nih? Pengabdi ataupun yang disebut itu Sunan Lawu sama Kiai Jala itu. Kiai Jala. Rekan lah kalau dalam bahasa sekarang itu lebih bisa disebut. Ini ada sesuatu yang menarik, guys, dari Sunan Lawu dan Kiai Jala itu sendiri. Pasti buat kalian para pendaki yang memang pernah atau baru dengar kabar tentang Lawu, itu ada sebutannya tentang Kiai Jala atau burung jala yang konon katanya di situ selalu mengikuti pendaki dan sekaligus sebagai petunjuk arah. Dan ini kami buktikan sendiri, guys. Jadi ada cerita menarik, tapi nanti kami ceritakan nanti di part 2 atau mungkin part 3. Karena memang ini video kali ini mungkin akan sangat panjang sesinya karena cerita kita juga terlalu banyak. Dan ini setelah kita melihat video tadi itu seakan-akan menggugah rasa keingintahuan kita untuk mengulas kembali. Iya. Jadi tidak hanya tentang perjalanan, tidak hanya tentang alamnya, tapi tentang sejarah dan sedikit kebudayaan yang ada di situ. Semenarik itu cerita kita tentang pendakian ke Gunung Lawu yang 2 atau 3 tahun yang lalu ini baru kita temukan filenya dan anehnya baru kita review sekarang ibaratnya. Jalur pendakian Gunung Lawu itu yang resmi ada 3. Ada 3, di situ ada jalur Cemor Sewu, ada Cemor Pandang dan juga via Candi Ceptong. Ada 2 lagi yang ilegal, Mas. Iya, 2 lagi yang ilegal. Di situ kalau nggak salah Singolangu sama yang satu saya nggak terlalu paham. Yang jelas ada 2 jalur ilegal
ada 3 jalur resmi. Jadi buat para pendaki yang memang mau naik ke Gunung Lawu, saya sarankan kita cari amannya aja, cari yang lewat jalur Iya. resmi. Karena kalau lewat yang ilegal resikonya mas, Resikonya banyak, misalkan naik hilang, nek hilang, yang golek sapa? Ora ono. mending nek hilang tok ibaratnya nek ya wis ngono kae lah, resikonya terlalu Nek besar. sepi gak masalah ya ra kayak Sepi Prabowo gak Wijaya masalah. meksa ngono. So ngilang ya. Kowe sapa? Ora sekti Pak meksa. Awak Muhammad cewek itu malah tinggal ngilang tuh. Itu jalurnya total loh. Dan kita dalam cerita ini lewat jalur mana? Jawabannya adalah lewat Jalur Candi Cetro. Candi Cetro. Jadi kita akan mengulas perjalanan kita melalui jalur Candi Cetro ini. Jadi tentang berkaitan tentang Mbah Jalak tadi atau burung jalak tadi nanti Semuanya akan kita bahas. semuanya kita akan bahas. Jadi gini guys, ada banyak sekali cerita menarik dan juga cerita misteri menurut saya di perjalanan kami. Bilang aneh ya, unik ya. Aneh. Seperti Banyak anehnya menurut saya. Jadi gini, kita itu berangkat berenam. berenam. Kita berangkat berenam. Kita dari kota Kendal. Kendal itu posisinya Jawa Tengah, berjarak sekitar 40 km dari kota Semarang. 40 kilometeran dari kota Semarang. Dan berapa kilometer kalau dari Karanganyar? Banyak kilometer pokoknya. Intinya Banyak kilometer, jauh pokoknya. kalau di maps itu kita googling 4 atau 5 jam ya. 4 atau 5 jam. Jadi 4 jam lebih lah kalau misalkan kita naik motor dari Kendal ke Karanganyar. Karanganyar. Lah, dari awal perjalanan kami ini sudah merasakan keganjilan guys. Alasannya apa? Kita berangkat berenam. Kita waktu itu sekitar pukul 10 pagi. 10 pagi dari Kendal ya kak ya? 10 pagi dari Kendal. Jadi tiba di base camp. Di base camp itu jam 6 lebih. Jam 6 lebih, hampir jam 7, hampir isya lah ya. Hampir isya. Padahal estimasi waktu sekitar 4 jam, kalau kita hitung harusnya jam 2 itu kita udah sampai. Dan ini ceritanya gini, kita sesampainya di pertigaan yang arah Magetan dan arah ke Candi Cetro itu sebenarnya di situ plakat sangat jelas. Nggak tahu kenapa sepanjang perjalanan itu sebenarnya kita bareng-bareng terus, nggak ada saling ninggal, nggak ada jarak. Jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi kita nggak tinggal-tinggalan. Kita jaga jarak, benar-benar jaga jarak, jaga hati dan jaga perasaan juga. Termasuk jaga perasaan. Pokoknya di sini kita motoran guys. Jadi ya benar-benar harus memperhatikan teman kita seperjalanan gitu. Dan anehnya teman kita yang terpisah itu kan terpisahnya hanya di pertigaan itu gitu loh. Iya. Jadi nggak dari perjalanan mungkin dari Semarang atau kota-kota sebelumnya yang kami lewati. Jadi, Padahal logikanya mereka kota-kota sebelumnya itu lebih ramai ya. lebih banyak cabang juga. Ya, lebih banyak cabang, lebih banyak malah dia ini malah ketinggalan di jalan yang Pertigaan itu ya. Pertigaan itu malah kalau dia dari ramenya malah nggak terlalu ramai. Nggak terlalu ramai. Jadi gini guys, pertigaan itu menghubungkan ke Kabupaten Magetan kalau kita lurus. Kabupaten Magetan itu sendiri. Magetan atau Ngawi? Magetan yang ke kanan. Itu arah ke jalur yang Cemoro Sewu sama Cemoro Kendal. Itu kalau dari arah Solo ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman bingung Itu jadi jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kendal itu berdekatan dan jalurnya sama. Jaraknya juga paling cuma 750-an meter, nggak ada 1 kilo. Sedangkan jalur Candi Cetro ini misah sendiri guys. Dia lewat sebelah barat laut atau barat daya dari Gunung Lawu itu sendiri kalau posisi jalurnya. Jadi kita itu udah naik lurus bener ke jalan yang arah Candi Cetro, tapi ternyata 2 orang dari teman kita itu nggak ada di belakang kita. Jadi kan kita pakai 3 motor, yang 2 motor itu ke arah Candi Cetro, yang malah yang motor terakhir itu malah ke arah Magetan gitu ya. Iya. Dari situ kita sempat sih kesusahan untuk menghubungi ya. Karena sinyalnya bisa dibilang nggak terlalu bagus di sana. Bahkan kita sempat istirahat dulu di masjid untuk istirahat lah bentar sambil nungguin yang 2 di belakang itu. Dan ternyata nggak kunjung datang sampai kita berusaha cari sinyal, keluar sampai ke jalan ya, cari sinyal. Alhamdulillah nemu. Di situ perasaan kita udah nggak enak sebenarnya. Alhamdulillah nemu sinyal dan langsung kita telepon. Posisi alhamdulillah langsung diangkat kayaknya. Langsung diangkat dan anehnya mereka itu masih lurus aja guys. Masih lurus. Sepertinya ngikutin orang yang kendaraannya sama pokoknya keanehannya itu dia ngikutin
melihatnya itu kita, padahal enggak. Padahal orang lain ya. Padahal orang lain. Entah orang lain benar-benar orang lain atau mungkin nggak ada orang terus. Nggak ada orang terus dia ngikutin ya. Membo nggak ngerti juga guys. Jadi aneh nih kono. Di telepon itu posisinya dia kayak melaku. Di telepon lu awakmu nok di. Lah aku ki ngetut kesampian. Lu aku ora-ora awakmu mau iki. Ternyata dia itu baru sadar di situ dan posisinya sudah sampai di Tawangmangu cedek curug Grojogan Sewu kayak guys. Ora wis meh mlebu Kabupaten Magetan nek ngono. Ora jaraknya waduh banget karo awake dhewe. Nah itu kita sudah merasakan aneh banget di situ. Ngenten ini hampir luwih setengah jam. Lebih setengah jam malah. Kita istirahat di masjid itu mungkin sekitar jam 4 kok. Ngenteni kanca-kanca sing kesasar iku ibaratnya apa? Maring neh ya. Sampai kita hampir maghrib itu mas ya. Jadi, setengah 6 itu kita baru sholat asar. Jadi saya itu sholat asar 2 rakaat, jadi masuk ke rakaat ketiga itu ada maghrib ya Allah gitu. Akhirnya kita sambil nungguin ya kita istirahat dulu, sholat asar dulu dan sampai mepet maghrib itu baru mereka datang. Alhamdulillah nggak ada kendala. Tapi itu satu keanehan pertama. Masih banyak keanehan yang lain. Masih banyak kan, apalagi ketika nanti mulai mendaki. Oke, kita ketemu, kita bincang-bincang. Kok ini aku sekolah ini, aku ngetuk kesampian. Loh, ternyata bukan kita yang diikuti ya. Malah nggak tahu itu memang apa bener orang lain atau memang halusinasi atau memang ada yang nggak tahu juga sih. Pokoknya itu adalah suatu keanehan gitu loh. Yang sarke Bobi itu. Sarke Bobi ya ibaratnya.